Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Ningsih. Saya dari Prodi Sistem Informasi A. Saya di sini akan menjelaskan tentang dualitas. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa itu dualitas. Dualitas merupakan alat bantu masalah LP atau linear programming yang secara langsung didefinisikan dari persoalan aslinya atau dari model LP primal. Dalam kebanyakan perlakuan LP, dualitas sangat tergantung pada primal dalam hal tipe kendala, variabel keputusan dan kondisi optimum. Oleh karena itu, di dalam kenyataan teori, dualitas secara tegas tidak diharuskan penggunaannya. Kemudian di sini saya akan memberikan contoh soal dengan metode dualitas beserta cara penyelesaiannya. Yang pertama, contohnya tersebut berbunyi, perusahaan sepatu ideal membuat dua macam sepatu. Yang pertama adalah sepatu ideal sol karet yang ditandai dengan X1, dan yang kedua adalah sepatu dengan sol kulit yang ditandai X2. Untuk memproduksi kedua macam sepatu tersebut, perusahaan menggunakan 3 macam jenis mesin. Yang mesin pertama khusus untuk membuat sepatu karet dengan kapasitas maksimal 8 jam. Dan mesin kedua khusus untuk membuat sepatu dari kulit dengan kapasitas maksimal 15 jam. Dan yang terakhir, mesin ketiga khusus untuk assembling kedua macam sepatu tersebut dengan kapasitas maksimal 30 jam. Dari setiap lusin, X1 mula-mula dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam dan selanjutnya menuju mesin 3 selama 6 jam. Sedangkan X2 dikerjakan oleh mesin 2 selama 3 jam dan langsung ke mesin 3 selama 5 jam. Sumbangan terhadap laba untuk setiap sepatu X1 sama dengan Rp30.000, sedangkan untuk sepatu X2 sama dengan Rp50.000. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, berapakah sepatu X1 dan X2 yang harus diproduksi? Cara penyelesaian contoh soal yang saya bacakan tadi, yaitu langkah pertama, kita buat tabel dari soal di atas agar lebih mudah penyelesaiannya. Contoh tabel dari soal tersebut adalah seperti ini, yaitu variabel dari Y1, Y2, Y3 dan laba dalam Rp10.000. Dan X1 isinya itu 2, 0, 6 dan kurang dan lebih dari 3. Yang X1 ini berupa isi dari sepatu sol karet. Terus yang X2 ini 0, 3, 5 lebih dari 5 ini isi dari sol sepatu kulit. Dan kapasitas maksimumnya mesin sudah ditentukan di soal tersebut. Seperti ini. Nah, yang kemudian langkah kedua, kita buat perumusan fungsi maksimum dan minimum beserta batasan-batasannya. Nilai maksimumnya dan minimumnya seperti ini. Kita cari nilai maksimumnya, yang ini, yang Z sama dengan 3X1 plus 5X2. Nah, yang minimumnya kita cari Y0 sama dengan 8Y1 plus 15Y2 plus 30Y3. Terus kemudian selanjutnya kita buat perumusan fungsi kendala dari fungsi maksimum, yaitu 2X1 lebih
lebih kecil sama dengan 8 yang dirumuskan dengan 2x1 plus x3 sama dengan 8. Nah, yang kedua, 3x2 lebih kecil dari sama dengan 15 sama dengan 3x2 plus x4 sama dengan 15. Yang ketiga, 6x1 plus 5x2 lebih kecil dari sama dengan 30 sama dengan 6x1 plus 5x2 plus x5 sama dengan 30. Nah, cara selanjutnya kita rubah fungsi Z menjadi fungsi maksimal. Fungsi Z sama dengan 3x1 plus 5x2. Fungsi maksimalnya ini kita dapat dari nilai maksimumnya, yang Z sama dengan 3x1 plus 5x2. Setelah kita dapat fungsi tujuan maksimalnya, lalu kita buat tabel simplex seperti ini. Tabel simplexnya seperti ini. Kita masukkan variabel dasarnya Z, S1, S2 dan S3. Nah, nilai Z-nya ini, yang ini kita 1 0 0 0. X2, X1, X2, S1, S2, S3, NK, LR atau keterangan. Setelah kita buat tabel simplexnya itu, kemudian kita tentukan atau kita rubah nilai baris kuncinya atau pivotnya seperti ini. Yang dari S2 sama dengan 0/3 sama dengan 0, 3/3 sama dengan 1, 0/3 sama dengan 0, 1/3, 0/3 sama dengan 0, 15/3 sama dengan 5. Kemudian setelah kita tentukan nilai baris kuncinya itu, kita hitung baris pertama atau Z-nya yang ini. Yang nilai Z yang ini baris pertama, yaitu nilainya itu ini. Yang ini nilainya. Terus yang kedua itu kita hitung baris keduanya, yang S1. Yang S1 kita hitung yang ini. S1 baris kedua. Terus setelah kita hitung S1-nya, lalu kita hitung baris keempat. Baris keempatnya yang S3, yang ini. Yang S2-nya enggak perlu dihitung, udah pasti jawabannya sama. Terus setelah kita hitung baris 1 sampai baris Z sampai baris S3, kita kemudian masukkan hasil perhitungannya ke dalam tabel simplex lagi. Yang ini kayak gini. Yang nilai Z, S1, X2 dan S3 yang kita hitung dari tabel simplex yang di atas. Kemudian setelah kita masukkan hasil tabelnya ini, kita hitung lagi yang baris pertama Z, yang baris pertama Z, dan baris kedua S1 dan baris ketiga X3. Yang ini baris yang ini kita hitung satu-satu yang kayak gini. Terus setelah kita hitung hasil simplexnya itu, kita masukkan lagi, kita buat tabel, lalu kita masukkan hasil perhitungannya ke dalam hasil yang ini dimasukkan ke tabel simplexnya. Nah, kesimpulan dari langkah tersebut,
yaitu atau dari tabel yang kita buat tadi, kesimpulannya adalah sudah dinyatakan optimal karena nilai pada kolom X1 dan X2 sudah bernilai positif. Oleh karena itu, kita dualitas dengan cara yang pertama, nilai solusi optimal atau simpleknya. Kita cari nilai simpleknya itu X1 sama dengan 5/6, yang X2 nya sama dengan 5, dan labanya sama dengan 27 1/2. Nah, langkah kedua kemudian dengan cara yang sama, dengan cara simpleknya, tapi masukkan solusi optimal masalah dualnya, yaitu Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 5/6, Y3 sama dengan 1/2. Terus yang terakhir, cara terakhir, kita masukkan perumusan fungsi tujuan dualnya. Minimalkan Y sama dengan 8Y1 plus 15Y2 plus 30Y3 sama dengan 8 kali 0 plus 15 kali 5/6 plus 30 kali 1/2. Hasilnya itu 27 1/2. Nilai dari 27 1/2 ini sama dengan nilai yang dihasilkan dari fungsi tujuan primal atau simpleks sebelumnya yang dijelaskan yang di atas. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.